Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang TIK, dimana hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan proses kerja jaringan telekomunikasi. Apa sih yang namanya telekomunikasi? Telekomunikasi berarti komunikasi jarak jauh yang akan memungkinkan dua orang atau alat yang melakukan interaksi meskipun mereka dalam keadaan atau berada di tempat yang berbeda, jaraknya berjauhan. Jaringan telekomunikasi bermanfaat besar dalam bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, hingga perindustrian. Pengambilan uang melalui ATM atau anjungan tunai mandiri merupakan salah satu contohnya. Selain itu juga, dalam pendidikan sering kita melakukan komunikasi atau belajar jarak jauh secara online. Contohnya seperti sekarang ini. Bagaimana pengertian dan seluk-beluk dari telekomunikasi? Marilah kita lihat di video berikutnya. Yang pertama, pengertian jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi diartikan sebagai beberapa alat komunikasi yang letaknya saling berjauhan. Contohnya yang sering kita gunakan sekarang yaitu jaringan telepon dan juga internet. Kita bisa melihat video orang, kita bisa melihat negara yang sangat jauh dari tempat kita berada melalui internet. Kita bisa berhubungan atau menelpon seseorang yang jaraknya jauh, entah di luar kota, di luar negeri, dengan menggunakan jaringan telepon. Itulah yang dinamakan dengan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis jaringan telekomunikasi. Untuk jenis-jenisnya itu berbagai macam bentuknya atau banyak sekali. Tapi di sini kita akan mencakup beberapa saja. Yang pertama adalah jaringan wireline, yang merupakan jaringan yang menggunakan penghubung berupa kabel, misalnya jaringan wireline untuk membuat jaringan komputer LAN atau lokal. Biasanya jaringan ini sering digunakan pada komputer-komputer yang berada di sekolah kalian, di kantor-kantor, agar dia bisa langsung terhubung dengan internet, agar koneksinya itu menjadi lancar. Jadi khusus untuk komputer tersebut, otomatis dia akan mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Selanjutnya, untuk jaringan wireline sendiri memiliki beberapa jenis kabel. Yang pertama kita lihat kabel koaksial, berupa kabel yang berisi dua buah konduktor. Konduktor satu terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan isolator, sedangkan yang kedua itu melingkar di luar isolator pertama. Kita ketahui bahwa konduktor itu merupakan suatu bahan yang reaktif atau yang sangat mudah untuk mengalirkan listrik, sedangkan isolator itu adalah bahan yang tidak bisa dialiri arus listrik. Biasanya untuk konduktor sendiri itu merupakan suatu logam atau sifatnya itu sangat mudah mengantarkan listrik, contohnya logam, kuningan, tembaga, emas, dan sebagainya. Sedangkan untuk isolator yang tidak mudah itu contohnya seperti kayu, setelah itu plastik, dan lain sebagainya. Nah, untuk isolator dia melapisi konduktor agar pada saat kita memegang kabel tersebut
tidak merasa atau tidak terjangkit aliran listrik. Tuh fungsinya. Selanjutnya, yang kedua, serat optik. Dibuat dari serat plastik atau kaca. Kabel serat optik banyak dipilih karena kabel ini mampu mengirim data dengan cepat. Kelebihannya relatif aman dari gangguan, misalnya gangguan gelombang elektromagnetik. Untuk serat optik sendiri biasanya digunakan pada kalian pasti tahu yang namanya IndiHome. Biasanya untuk alirannya itu menggunakan serat optik atau fiber optik yang ditanam di dalam tanah. Untuk serat optik ini sendiri mampu mengirim data dengan cepat. Berapa kecepatannya? Biasanya untuk serat optik itu memiliki kecepatan lebih dari 100 mbs. Apa itu? Ya, itu adalah mega. Dalam bentuk mega pada saat dia mengirimkan data, sehingga data tersebut terkirim sangat cepat. Dia menggunakan gelombang cahaya, dan kita tahu bahwa gelombang cahaya tersebut memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter setiap detiknya. Kalian bisa membayangkan sendiri kecepatan tersebut setiap detik, otomatis kecepatannya itu sangat-sangat cepat. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah twist pair Ethernet, yaitu pasangan kabel Ethernet yang diatur berpilin. Untuk kabel yang ini biasanya itu digunakan langsung pada saat komputer kalian ingin langsung terhubung ke wireless yang ada di rumah kalian. Pada saat terhubung, dia harus atau menggunakan kabel ini biasanya yang digunakan. Jadi pada saat dihubungkan ke wireless, otomatis komputer tadi itu akan mendapatkan sinyal yang lebih banyak dibandingkan kalian menggunakan HP. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, jaringan wireless. Jaringan ini tidak hanya bagus, tetapi juga dia efisien untuk alat seperti HP untuk menangkap sinyal tersebut. Jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung. Jaringan ini menggunakan alat penghubung berupa gelombang radio, inframerah, serta gelombang mikro. Jaringan wireless sendiri, kita lihat yang paling pertama adalah jaringan gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi tinggi. Gelombang ini dibagi menjadi UHF, SHF, dan EHF. UHF itu adalah 300 MHz sampai 3 GHz. Biasanya untuk UHF, SHF, dan EHF ini digunakan untuk memperbesar cakupan suatu sinyal internet. Selanjutnya, yang kedua, jaringan gelombang radio. Gelombang ini menyampaikan suara atau data melalui udara. Jadi pada saat seseorang menyiarkan suatu berita, lalu pemancar tersebut akan mengerahkan atau mengeluarkan sinyal ke udara, lalu melalui udara akan mengirimkan sinyal tersebut ke antena-antena yang sudah terpasang di setiap tempat. Biasanya seperti itu. Setelah itu
radio yang ada di rumah kalian itu akan menangkap sinyal tersebut. Biasanya apabila udaranya itu kencang, udaranya itu besar, otomatis gangguan itu akan terjadi karena gelombang itu akan berjalan tidak tegak lurus, sehingga akan mengganggu jalannya gelombang radio. Selanjutnya, Bluetooth. Teknologi ini digunakan sebagai sarana pertukaran data antar telepon seluler. Untuk Bluetooth sendiri, dia tidak menggunakan kabel. Dia biasanya langsung terkoneksi antara satu HP ke HP yang lainnya. Itu contohnya. Tapi sekarang sangat jarang menggunakan Bluetooth untuk pengiriman data. Dikarenakan apa? Yang pertama, Bluetooth itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Yang kedua, penyiramannya itu lambat. Biasanya seperti itu. Tetapi untuk perangkat seperti mobil masih menggunakan Bluetooth kadang-kadang. Nah, tetapi banyak yang menggunakan seperti flashdisk untuk sekarang ini karena lebih efisien dan lebih simple. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah jaringan gelombang infrared. Panjang gelombang ini berkisar antara 750 nm sampai 1 mm. Nm itu nanometer hingga 1 mm. Gelombang ini biasanya digunakan sebagai pengukur suhu tubuh manusia. Untuk sekarang ini biasanya sering digunakan pada saat kalian tes COVID. Biasanya mereka mengukur suhu tubuh yang secara beberapa detik sudah langsung terbaca. Biasanya diletakkan ke dahi karena di situ tempat yang paling aman untuk mengukur suhu tubuh seseorang, sehingga panas tubuh seseorang itu bisa terbaca di alat tersebut. Selain itu, untuk infrared juga biasanya digunakan untuk laser, digunakan dalam bidang militer sebagai penentu sasaran, di dalam bidang astronomi untuk memperkirakan suhu suatu planet dan bintang. Oke, untuk hari ini sampai di sini materi kita. Silahkan like dan subscribe channel ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.